Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai economic growth. Sebelum itu dari kelompok 5 kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Pandu Wirata Saragi, NIM 2131 150040. Selanjutnya teman saya. Helga Aspirani Hulu dengan NIM 21311500401. Halo guys, perkenalkan nama saya Noviolenta Jessica dengan NIM 213111548 dari kelompok 5. Pertama-tama kita akan membahas tentang the accumulation of capital. Nah, di the accumulation of capital ini kita akan membahas yang pertama tentang fungsi produk dan persediaan barang. Fungsi produk itu mempresentasikan transformasi dari input angkatan kerja yang dinotasikan dengan L, modal yang dinotasikan dengan K, dan teknologi produksi ke dalam output. Nah, hal ini itu dapat dinotasikan dengan rumus Y sama dengan F dikali K dan juga L. Nah, dengan asumsi fungsi produksi yang memiliki skala tingkat pengembalian yang konstan, maka persamaan ini dapat ditulis menjadi ZY sama dengan F dikali ZK dan juga dikali dengan ZL. Nah, asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Nah, ini dinotasikan seperti Z itu sama dengan 1 per L. Nah, jadinya kalau dinotasikan dalam rumus itu Y per L sama dengan F dikali K per L dikali dengan 1. Kita akan membahas tentang fungsi konsumsi dan permintaan barang. Nah, fungsi konsumsi per tenaga kerja ini dinotasikan dengan rumus Y sama dengan C plus I. Nah, ada seorang ahli yang bernama Solow itu mengasumsikan bahwa selain mengonsumsi sebesar consumption atau yang dinotasikan dengan C, pekerja juga memiliki simpanan yang dinotasikan dengan S, di mana jika jumlah yang bisa dikonsumsi adalah 1, maka jumlah aktual yang dikonsumsi adalah 1 dikurangi dengan simpanan tadi, sehingga yang didapatkan persamaannya itu adalah C atau consumption sama dengan 1 plus simpanan dikali dengan Y. Nah, yang C atau consumption ini itu disubstitusikan menjadi Y sama dengan 1 ditambah dengan simpanan dikali Y ditambah dengan investasi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dinotasikan dengan rumus I sama dengan S dikali dengan Y. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan atau steady state. Nah, ada dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah depresiasi. Nah, pada investasi ini membahas tentang pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Yang kedua untuk depresiasi itu menuanya modal lama atau berkurangnya modal lama yang menyebabkan persediaan modal menurun. Nah, investasi tiap pekerja ini dinotasikan dengan rumus I sama dengan S kali Y. Nah, persamaan ini ternyata menghubungkan persediaan modal yang ada dengan akumulasi modal yang baru. Tingkat tabungan itu menentukan alokasi output antara konsumsi dan juga investasi. Untuk setiap tingkat, output adalah yang dinotasikan dengan FK, investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK dikurang SFK. Nah, dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal ini dinotasikan dengan perubahan modal sama dengan investasi dikurang dengan depresiasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan steady state menggunakan contoh angka. Di sini kami telah menyediakan satu contoh soal menggunakan angka untuk pendekatan steady state. Nah, jika diketahui fungsi Y sama dengan K pangkat 1/2, L pangkat 1/2 output disimpan, dengan tingkat depresiasi 10% per tahun dan modal per tenaga kerja di awal tahun adalah 4, maka modal pada saat steady state itu dapat dihitung. Kita kata bersama tadi rumusnya adalah Y sama dengan K pangkat 1/2 dikali L pangkat 1/2. Nah, Y per L itu sama dengan K pangkat 1/2 kali L pangkat 1/2 dan dikali L, sehingga dapat kita substitusikan Y sama dengan 4 pangkat 1/2 sama dengan 2. Berarti bahwa tiap 4 modal tenaga kerja itu menghasilkan 2 unit output. Nah, jika kita substitusikan pada rumus I sama dengan SY, maka I sama dengan 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6. Nah, ini kita substitusikan pada depresiasi modal. Depresiasi modal sama dengan 0,1 dikali 4 sama dengan 0,4. Pada the accumulation of capital ini, kita juga akan membahas tentang bagaimana simpanan itu mempengaruhi pertumbuhan. Nah,
Model Solow itu menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan memiliki persediaan modal yang besar dengan tingkat output yang tinggi. Namun, jika tingkat tabungannya rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output yang rendah. Kenaikan tingkat tabungan ternyata menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Nah, dalam model Solow ini, tingkat simpanan yang tinggi itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, namun hanya bersifat sementara sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Di sini saya akan membahas tentang the golden rule of capital. Yang pertama itu membandingkan steady state, di mana nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi disebut dengan tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Untuk menentukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, identitas pos pendapatan nasional disebut dengan Y sama dengan C plus I dan disusun ulang C sama dengan Y plus I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Dan investasi sama dengan depresiasi K, sehingga menjadi C sama dengan FK dikurang depresiasi K. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output FK dan depresiasi DK. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K emas dan konsumsi kaidah emas adalah C emas. Kemiringan garis depresiasi K adalah depresiasi, karena dua kemiringan ini sama pada K. K emas, kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan depresiasi. Yang kedua, transisi golden rule steady state. Yang A, jika modal awal terlalu besar. Jika persediaan modal terlalu besar, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang membuat tingkat tabungan menurun. Misalnya, menurunkan tingkat bunga deposito. Penurunan tingkat simpanan membuat konsumsi meningkat, investasi menurun, dan secara bertahap persediaan modal menurun. Investasi menurun membuat jumlahnya kurang dari depresiasi. Akibatnya, ekonomi tidak lagi dalam kondisi mapan. Yang B, jika modal awal terlalu kecil. Jika persediaan modal terlalu kecil, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan simpanan. Peningkatan simpanan membuat konsumsi turun dan investasi naik. Investasi naik menyebabkan persediaan modal naik secara bertahap yang menyebabkan output, konsumsi, dan investasi naik juga secara bertahap sampai mencapai kondisi mapan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu population growth. Nah, yang bagian A yaitu steady state dengan pertumbuhan penduduk. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan D adalah tingkat depresiasi, maka D plus N K adalah investasi inpas dan jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja atau K konstan agar perekonomian ada di kondisi mapan. Investasi S F K harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi D plus N K. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Nah, yang bagian B yaitu efek pertumbuhan penduduk. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru menilai tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah, dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 ke K2. Perubahan modal per pekerja yaitu K sama dengan I dikurang S tambah N K, dan SFK untuk I yaitu K sama dengan SFK dikurang S tambah N K. Meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Nah, selanjutnya yang C, perspektif alternatif terhadap pertumbuhan penduduk. Yang pertama, model Malthusian. Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society menyatakan bahwa kenaikan populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Nah, yang kedua, model Kramerian. Kramerian menyatakan bahwa kenaikan populasi adalah kunci dari kenaikan kesejahteraan ekonomi. Jika terdapat lebih banyak orang, maka akan terdapat lebih banyak ilmuwan, penemu, dan teknisi untuk berkontribusi dalam penemuan dan kemajuan teknologi. Ini ada sepatah kata dari seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein, yaitu if you cannot explain it simply, you don't understand it will not. Nah, mungkin hanya ini presentasi kami dari kelompok 5. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.